Sebagai seorang kepala rumah tangga, suami dan juga ayah dari anak saya, beliau orang yang sangat bertanggung jawab. Walaupun memang profesinya sebagai perwira TNI AD sangat sibuk, tapi beliau tetap sempat menyisihkan waktunya untuk dihabiskan bersama keluarganya. Kalau misalnya lembur, pulang sebentar, ngelihat anaknya, kalau bisa juga ngajarin PR anaknya gitu. Kalau sempat ngelonin anaknya sebelum tidur atau baca buku juga dilakukan gitu. Nanti sudah selesai anak itu ntar balik lagi kerja. Mungkin saya sebagai teman gitu punya privilege lain yang nggak bisa dilihat sama orang lain gitu. Apalagi kita udah temenan udah belasan tahun gitu kan. Jadi ada sisi-sisi yang nggak dilihat sama orang gitu, kayak orangnya tuh kocak banget gitu, lucu gitu orangnya. Terus kadang-kadang kita suka bercandaan dari yang lucu banget gitu ya sampai yang garing kriuk-kriuk gitu ya. Terus orangnya tuh sangat-sangat bersahabat gitu dan sangat setia kawan gitu sama teman-teman yang lain gitu, dan humble. Masih bersama Satu Indonesia dengan Mayor Agus Yudhoyono. Mas Agus ini punya latar belakang keluarga yang kental dengan sejarah militer. Nah, apakah ini memotivasi Anda untuk bergabung dengan TNI? Iya, tentu saya melihat sosok atau figur ayah sejak beliau berpangkat junior. Saya melihat begitu banyak nilai-nilai keperwiraan atau keprajuritan yang beliau tunjukkan. Dan itu menjadi pelajaran berharga untuk saya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk juga mengikuti karier atau jenjang karier yang serupa. Dan tentu itu pilihan saya pribadi, tidak dipaksa. Saya betul-betul merasakan bahwa profesi militer ini penuh dengan tantangan, sangat unik, tetapi juga penuh kebanggaan. Waktu itu respon orang tua itu seperti apa, Mas? Kaget, seneng, apa diem tiba-tiba kan? Ya cukup gembira, dalam arti tentu pasti mixed feelings ya, bercampur lah, apalagi ibu ya. Walaupun ibu sudah tidak asing dengan figur militer, ayahnya almarhum Sarawedi Wibowo, kakek saya adalah juga seorang perwira militer. Kemudian suaminya sendiri, ayah saya, dan ketika itu akhirnya anaknya juga ingin menjadi tentara, begitu. Jadi beliau adalah wanita dikelilingi oleh tentara. Ada pesan khusus nggak, Mas, dari Ibu? Bagaimana seorang prajurit itu untuk membagi waktu dengan keluarga misalnya? Oh iya, Ibu juga betul suka mengingatkan bagaimanapun keluarga juga sangat penting, karena tidak ada prajurit yang tegar berdiri sendirian tanpa didukung oleh keluarga yang juga sangat suportif. Oleh karena itu Ibu juga selalu berpesan, luangkan waktu untuk bersama keluarga walaupun sebentar, dan itu menjadi doktrin di keluarga kami, bukan kuantitas pertemuan tetapi kualitas pertemuannya. Sekarang sulit berjanji dengan istri sama anak saya. Artinya kadang-kadang memang sudah merencanakan misalnya pengen pergi ke suatu tempat begitu, tetapi saya sudah, dan mereka mengerti bahwa sewaktu-waktu ada panggilan tugas yang tidak bisa saya tinggalkan, tentu semuanya batal. Artinya ya mereka bisa sendiri, tetapi mungkin saya tidak bisa menemani mereka. Ya pastinya ada sedikit kekecewaan, anak terutama ya, kalau istri kan sudah sangat siap lah dari dulu begitu. Quality time dengan keluarga sudah, dengan orang tua juga diberi pesan. Nah, kalau Mas Agus sendiri untuk menghabiskan waktu quality time sendiri tuh menjalankan hobi biasanya ya? Iya. Salah satu hobinya tuh lari kan, Mas? Ya, saya memang cukup gemar berolahraga, terutama jogging ya. Tapi sebelum kita cerita tentang hobi lari yang menginspirasi Mas Agus itu, saya mau ikutan lari juga nanti di sekitar Yonif 203. Oh boleh, boleh. Bisa ya? Nanti kita ajak prajurit kita lari juga. Oke. Ya. Aduh, Mas. Kita udah ya, kalau prajuritnya lanjut, kita ngobrol-ngobrol dulu. Tapi kalau ngomongin tentang Agus Yudhoyono ini memang lekat sama lari. Itu memang rutin sama prajurit lari. Ini kegiatan sehari-hari kita. Sebisa mungkin kita selalu menjaga
kebugaran, salah satunya dengan cara berlari. Karena lari itu paling gampang, Iya. bisa di mana saja, kapan saja. Kalau nggak sempat pagi, sore, kalau nggak malam, tetap bisa berlari. Nah ini kan lari ini juga hobi Mas Agus kan? Iya. Sampai membuat seperti yang di baju ini Garuda Finisher. Kenapa kepikiran untuk membuat Garuda Finisher? Kita ingin lebih menyatukan antara pelari militer, maksudnya komunitas lari yang ada di militer, dan juga teman-teman yang dari kalangan lain begitu. Memupuk jiwa sportivitas yang tinggi juga, dan semakin dapat memotivasi atau menginspirasi sesama. Nah, Itu yang paling penting. kalau menurut Mas Agus tuh pada saat lari itu menimbulkan inspirasi. Inspirasi seperti apa Mas pada saat lari yang keluar pertama, yang jelas dengan berlari kita juga melatih mental kita. Karena pasti selalu ada godaan untuk berhenti. Tetapi kalau kita berlatih terus, insya Allah sampai di tujuan gitu. Makanya sebetulnya salah satu moto kita adalah kita tidak peduli seberapa cepat atau lambat seseorang bisa berlari, tetapi kalau bisa sampai di tujuan, sampai sampai finish gitu. Makanya Garuda Finishers. Targetnya apa Mas? 10 tahun, 15 tahun Saya ke sih depan? ikutin dulu karier militer ini, dan mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran, kesuksesan. Baik. Semoga sukses terus Mas. Sama-sama. Salam komando. Sukses juga. Oke. Dan demikian perbincangan saya bersama Mayor Agus Yudhoyono, dan Satu Indonesia akan selalu hadir dengan tokoh-tokoh menginspirasi. Saya Peter Gantung, sampai jumpa. Mau lari lagi.